Shalom, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang ke-20 mulai, kita nanti akan bahas sampai ayat yang ke-26. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, kita akan membahas di sini tentang mengusir setan. Yesus katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makan dan minum, tetapi dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika seseorang dikuasai oleh roh jahat, maka orang itu tidak akan berjalan dalam kebenaran, bahkan tidak mengenal kebenaran. Orang itu tidak akan memiliki damai sejahtera, bahkan mungkin sumpah terus, suka marah dan sebagainya. Ya, apalagi sukacita, jelas orang itu tidak bisa bersukacita. Ya, dan Yesus katakan bahwa ketika seseorang masih terikat dengan roh jahat dan tidak mengalami kerajaan Allah dalam kehidupannya, maka roh jahat di dalam orang itu harus diusir. Ya. Sehingga kalau kita memperhatikan 2 ayat ini, maka kita pun tahu bahwa pengusiran setan tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas kekristenan. Bahkan setiap orang Kristen itu seharusnya pernah punya pengalaman dan harus berpengalaman terus dalam mengusir setan. Jangan kita yang punya setan dan kita dilepaskan. Bukan seperti itu. Awalnya iya, tetapi jangan terus-menerus. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus, kita ke Markus terlebih dahulu, pasal terakhir. Ayat yang ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, perhatikan di sini Yesus katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Bahwa setiap orang yang percaya itu akan menjadi tanda, ya, menjadi tanda kepada orang-orang yang tidak percaya. Menjadi tanda dengan bagaimana? Dengan mengusir setan, dengan menyembuhkan orang sakit, ya. Sehingga orang-orang itu akan kaget, akan bertanya-tanya, dan akhirnya kita akan menjawab dan membawa mereka pada pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat di sini bahwa ayat 17 ini berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan ayat 15. Di mana Yesus berkata kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan dalam pemberitaan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa ini akan menjadi tanda bagi orang yang tidak percaya. Ya. Artinya bahwa seharusnya kesembuhan, mengusir setan, perlindungan Tuhan itu akan dinyatakan dan harus dinyatakan bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja kepada orang-orang yang tidak percaya. Anda lihat konteksnya di sini kan ketika kita memberitakan Injil. Kan tidak mungkin kan memberitakan Injil di dalam gereja di sini. Memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang tidak percaya. Otomatis di luar gereja. Dan dalam pemberitaan Injil itu di dalam kita melakukan perintah Tuhan ini, kita akan disertai tanda-tanda. Ya. Yaitu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Berarti juga dari ayat ini kita melihat bahwa bagi Tuhan masalah kesembuhan, masalah kesehatan itu sudah selesai untuk jemaatnya. Jemaatnya Tuhan menghendaki kita itu sehat dan Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan memberi kesehatan kepada kita. Bagi jemaatnya seharusnya jemaatnya sudah dimerdekakan semua dari kuasa roh jahat. Sekarang waktunya jemaat Tuhan pergi keluar mengusir setan yang ada di dalam kehidupan orang yang belum percaya. Menyembuhkan orang sakit, yaitu orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita menumpangkan tangan, maka kesembuhan akan terjadi. Penting di sini penumpangan tangan bagi orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena ketika kita menumpangkan tangan, ingat ayat Alkitab mengatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ingat ayat yang mengatakan dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Mengapa kita harus menumpangkan tangan pada orang sakit? Karena ketika kita menumpangkan tangan, roh yang ada di dalam kita itu, aliran sungai kehidupan itu akan mengalir. Ya, akan mengalir, diimpartasikan kepada orang yang kita tumpang tangan. Dan tidak perlu panjang di dalam doa dan bahkan tidak perlu berdoa. Di sini tidak dikatakan bahwa
engkau akan berdoa, dan dalam kurung berdoa panjang lebar untuk orang yang belum percaya itu. Oh tidak. Di sini hanya menumpangkan tangan. Dan orang sakit itu akan sembuh. Berarti ini kejadian sekejap loh. Dan kalau kita perhatikan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, dia tidak pernah berdoa. Dia hanya mengatakan jadilah sembuh. Tetapi sebelum Yesus melakukan itu, ayat-ayat yang lain mengatakan semalam-malaman Yesus berdoa. Ya kan? Pagi-pagi buta Yesus berdoa. Artinya sebelum ada masalah, sebelum kita menginjil, sebelum menumpangkan tangan pada orang sakit, kita sudah punya gaya hidup di mana kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita mulai keluar untuk beritakan Injil, untuk menyembuhkan yang sakit, kita tidak berdoa lagi. Kita cukup mengatakan perkataan. Dan perkataan yang terpenting adalah ketika kita mendoakan orang sakit, yang diinginkan oleh orang sakit dan keinginan kita yang mendoakan orang sakit, bukankah adalah kesembuhan? Oleh karena itu, yang diucapkan ketika kita menumpangkan tangan, cukup kalimat ini. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini untuk selama-lamanya kalimat ini tidak pernah berubah. Bayangkan kalau kita berdoa kepada Tuhan, minta bukan hasil akhir yang akan tetap untuk selamanya. Maka doa kita kepada Tuhan akan berubah-ubah. Ya, poinnya berubah-ubah. Artinya kita berdoa dengan ketidakpercayaan. Karena hari ini kemudian besok berubah lagi, besok lusa berubah lagi. Oleh karena itu ketika kita menumpangkan tangan pada orang sakit, maka cukup kita mengatakan jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan ini yang Yesus contohkan. Ini yang Yesus contohkan. Pak, tapi saya belum siap. Anda tidak perlu siap secara sempurna. Anda cukup lakukan kalau Anda belum siap dengan sempurna. Nanti Tuhan yang akan sempurnakan ketika Anda bertindak. Ya. Bahwa kita itu sering kali terlalu banyak doa dan tidak pernah mempraktekkan doanya. Minta kuasa tapi tidak berani tumpang tangan pada orang sakit. Minta kuasa tetapi tidak berani ngusir setan sendiri. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita? Ya. Coba dan Anda akan kaget dengan hasilnya. Ya. Dan kita akan bergairah menjadi orang Kristen. Bukan hanya berdoa. Tuhan beri kuasa, Tuhan beri kuasa. Sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita berdoa beri kuasa dan kita tidak pernah menyadari. Dan bahkan mungkin kalau bisa dikatakan kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan memberi kita kuasa ketika kita minta kuasa kepada Dia. Buktinya kita terus minta. Tapi tidak pernah mempraktekannya. Berarti kita tidak percaya dengan doa kita sendiri. Lihat di sini tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bahwa ini akan membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Jadi dari ayat ini kita lihat secara sederhananya saya hanya menekankan mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Bahwa secara sederhananya kita mengerti dari ayat ini, orang Kristen seharusnya sudah tidak ada ikatan dari kuasa roh jahat. Orang Kristen yang akan mengusir setan dari orang yang masih terikat, orang yang belum percaya. Nanti kita akan bahas hubungannya. Pak, kan ada yang mengajarkan bahwa kalau orang yang belum percaya itu roh jahatnya jangan diusir. Karena nanti akan datang 7 roh jahat lagi yang membuat keadaan orang itu semakin parah. Nanti kita akan bahas ini. Tetapi ayo ayat per ayat kita lihat, bukankah konteksnya kita sudah tahu. Bahwa ketika kita keluar dari gereja, melakukan perintah Tuhan, maka kita akan bertemu dengan orang yang sakit dan kita diharuskan menumpangkan tangan. Ya, menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena ada aliran-aliran sungai kehidupan di dalam kita yang akan mengalir kepada orang yang kita sentuh. Ya. Kemudian mengusir setan dari orang yang tidak percaya. Sebetulnya saya pun sedih karena sampai saat ini lebih banyak orang Kristen yang saya layani yang saya usir setannya. Seharusnya saya melayani orang yang sudah ya atau yang bukan Kristen. Orang Kristen seharusnya punya pengalaman seperti Yesus, seperti saya, mengusir setan. Ya kan? Saya diundang ke Surabaya lagi untuk melayani pelepasan. Saya mendapatkan cerita dan ditunggu kehadiran di Solo. Karena di sebuah gereja ada jemaat yang tiga jemaat yang kesurupan setelah ibadah. Pada waktu ibadah ada jemaat yang tidak hadir, tetapi setan bisa menyerupai jemaat yang tidak hadir itu dan duduk di tempat di mana orang itu biasanya duduk. Ya. Dan yang lebih parah adalah ada jemaat pelayan Tuhan yang juga memimpin doa. Dan orang baru dikatakan mereka itu mau mengadakan doa, tetapi bukan doa peperangan dikatakan. Bukan doa ngusir setan, tapi doa negosiasi sama setan. Loh kan ini lebih parah lagi. Ya, negosiasi. Karena kalau peperangan nanti jemaat lain akan ada dalam bahaya. Lihat, ketidakmengertian akan firman Tuhan itu akan membawa kita dalam penyesatan. Dikatakan mau negosiasi sama setan, supaya setannya kalau mau diam ya diam tapi jangan ganggu. Nah, ini kan parah lagi. Ya. Dan saya katakan tunggu saya lah. Nanti tanggal 13 saya ke sana. Kita selesaikan, pasti selesai saya katakan. Ya. Pokoknya iman dulu kan, nanti kan kenyataannya kan baru kan. Tetapi perkataan iman kan harus dilontarkan terlebih dahulu. Sidang jemaat bahwa di samping kita itu harus mengenal kebenaran. Tetapi ini pun juga saya mau katakan, ini loh keadaan kita sekarang. Bahwa kita mempunyai jemaat gereja yang kurang mengerti akan hal ini. Dan lebih repot lagi, tidak percaya bahwa alam roh jahat itu nyata. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami kebenaran ini. Lihat di sini kembali, ingat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti sederhananya, Tuhan keinginan Tuhan atas hidup kita tidak terikat dan tidak dikuasai oleh roh jahat. Yang kedua,
Tuhan menginginkan kita hidup dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Kita kemudian yang akan menyembuhkan orang yang sakit. Bukan kita yang sakit dan disembuhkan lagi. Bukan. Itu sudah selesai. Sekarang adalah kita yang akan menyembuhkan orang sakit. Kita yang akan mengusir setan dari diri orang yang terikat itu. Ya. Kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Bahkan luar biasanya, orang itu kemudian yang WA saya mengatakan begini. Bahkan saya pada akhirnya Pak, pulang dari gereja, roh jahatnya ngikuti saya sampai rumah. Dan mengganggu saya sampai ke alam mimpinya. Kan ini konyol. Datang ke gereja bukannya roh Allah yang mengikuti, tetapi roh jahat. Saya berharap kita semua juga mempunyai pengalaman ngusir setan. Ya. Saya percaya iman kita akan bangkit ketika kita mempunyai pengalaman setan nurut dengan perkataan kita. Ada kuasa di dalam diri kita. Ayat 20 kembali, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lihat, Yesus sendiri mengakui selama orang itu masih terikat. Kita sudah bahas 2 minggu, ya 2 kali ibadah. Bagaimana juga rumah yang angker, rumah yang ada penunggunya, rumah yang ada roh jahatnya. Tidak ada kedamaian. Tidak ada kebenaran, tidak ada sukacita. Dan Yesus mengatakan untuk mengalami itu semua, mengalami kerajaan Allah, setannya harus diusir terlebih dahulu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Bahwa keinginan Tuhan adalah kita itu menjadi jemaat yang kuat. Ingat Matius pasal 16, bahwa yang Tuhan akan dirikan adalah jemaat yang kuat. Yang bahkan alam maut pun tidak bisa menguasainya. Di sini pun Yesus membahas apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Yesus mengajarkan bahwa juga roh jahat itu diibaratkan orang kuat. Ya. Untuk melepaskan orang yang diikat, maka kita harus menjadi lebih kuat dari roh jahat itu. Ya. Nah, di sini juga dalam diri kita juga di sini ayat 21 bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang kuat. Yang bersenjata lengkap, Efesus pasal yang ke-6, ya kan? Ada persenjataan. Setelah berbicara tentang ini loh, 4 tingkatan roh jahat, ya, 4 tingkatan roh jahat. Dan kemudian Yesus, di sana Paulus mengajarkan ini loh roh jahatnya ya, 4 tingkatan otoritas roh jahat dan kamu harus melawan ini. Untuk melawan itu, kamu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan Paulus bahkan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yesus pun di sini mengatakan, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Bahwa rumah kita, baik tubuh ini maupun rumah secara harafiah, rumah kita itu perlu dijaga. Dan untuk menjaga rumah kita, maka kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya.
Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, roh jahat bisa masuk dan bisa beraktivitas secara leluasa di rumah kita. Kita harus menjadi kuat. Di sini apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata, menjaga rumahnya sendiri. Artinya kita ini bertanggung jawab terhadap rumah kita sendiri loh. Bagaimana tanggung jawab kita? Bangun diri kita. Bangun iman kita di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Banyak berdoa, banyak berpuasa, baca Alkitab, deklarasikan firman Tuhan. Jadilah orang yang selalu berapi-api. Ya. Karena roh jahat di dalam Alkitab disebut Baal Sebul. Baal Sebul. Ya. Itu sama dengan roh lalat. Reinhard Bonnke mengatakan, lalat tidak mungkin bisa hinggap di kompor yang sedang menyala. Ya. Artinya kalau roh kita tidak menyala, iya kita tidak pernah bolong pergi ibadah. Tapi kalau roh kita tidak menyala, roh jahat bisa hinggap di dalam kita. Di sini Yesus mengajarkan, ayo kamu harus kuat. Yang kedua, kamu harus bersenjata lengkap. Ya. Bersenjata lengkap. Bahkan di dalam Efesus, perlengkapan senjata Allah termasuk dalam berkasutkan Injil, pemberitaan Injil damai sejahtera. Artinya kita harus berkegiatan. Karena Daud mengalami kejatuhan yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangganya terus menerus dilanda pedang. Ya, Anda lihat Daud berhasil di banyak bidang kecuali dalam keluarganya. Dan itu terus berlanjut. Itu terus berlanjut. Karena apa? Karena Daud jatuh dalam perzinahan. Kenapa Daud jatuh dalam perzinahan? Karena semuanya berperang, Daud santai di istananya. Semuanya keluar dari istana, semuanya berperang, Daud ada di dalam istana, dia santai. Bukannya mengamati pergerakan musuh, dia mengamati pergerakan Batsheba. Dan kita lihat dia jatuh. Kenapa kita penting mempunyai pengalaman memberitakan Injil keluar supaya kita ini kuat. Supaya kita kuat. Kalau hanya ada di dalam terus, saya mau katakan supaya gampang aja. Kalau hanya ada di dalam terus, akhirnya jenuh. Kalau sudah jenuh, tersinggungan. Kalau sudah tersinggungan, tengkar. Kalau sudah tengkar, terpecah. Ya. Kan lebih baik keluar. Ya. Anda akan bergairah ketika Anda berhasil mengusir setan. Melepaskan orang, apalagi itu adalah orang yang kita kenal. Anda akan lihat bagaimana mereka mengalami sukacita, bagaimana mengalami perubahan hidup. Dan Anda pun, itu senangnya luar biasa. Kemudian Anda tahu bahwa, oh iya kalau saya sungguh-sungguh persiapan dan melakukan firman Tuhan akan berguna untuk orang lain. Anda akan semakin bergairah untuk mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit, Anda siap. Kita semua siap. Ya. Ingat, tidak cukup hanya di dalam gereja. Seharusnya di dalam gereja itu menjadi tempat perayaan, merayakan kebesaran Tuhan di gereja. Kemudian kita dibangun iman di dalam gereja, kemudian dipraktekkan di luar gereja. Ya. Maka amanlah segala
miliknya. Amanlah segala miliknya. Anda mungkin katakan, enggak Pak, milik saya semuanya aman. Kalau Anda tidak kuat, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak diperlengkapi, ingat, pencuri bisa datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya tadi pergi ke pertemuan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, dengan pokoknya tokoh-tokoh, dan Pak Camat mengatakan begini, di Pamekasan ini ya, dia bilang, sampai akhir Juni yang lalu, akhir Juni, kita itu ketambahan 570 janda. Anda bisa bayangkan kota kecil seperti ini, tingkat perceraian sampai Juni. Dari Januari sampai Juni, 570. Apa enggak luar biasa? Itu kalau Pamekasan seperti ini. Apalagi di kota yang besar. Ya. Sidang jemaah. Ini loh kota kita. Bahwa bahkan tanggung jawab kita untuk kota ini berat. Kita harus memperkuat diri kita. Di sini dikatakan supaya aman segala miliknya. Aman segala miliknya. Kita tidak tahu loh anak-anak kita bahkan nantinya beberapa tahun ke depan akan bagaimana. Oh enggak Pak, pasti nurut. Oh iya nurut. Bagaimana dengan kesehatannya? Aman Pak, olahraga terus. Iya kalau soal tabur tuai, penyakit karena tabur tuai. Aman kalau Anda olahraga dan makannya dijaga. Tapi kalau karena kecelakaan. Ya. Kalau karena kuasa roh jahat, bagaimana? Dan untuk mengatasi itu semua tidak bisa tidak kita sebagai tuan rumah. Kita sebagai orang percaya harus membuat diri kita kuat. Dan kita harus selalu siap dengan perlengkapan senjata Allah. Untuk menjaga rumah. Termasuk itu adalah pekerjaan kita, kesehatan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Ya kan? Kadang saya ketawa ada sebuah persekutuan di sebuah kota yang begitu besar. Pemimpinnya adalah orang kaya dan punya masalah dengan pernikahannya. Suaminya cerai, suaminya berselingkuh. Dan yang ikut dipimpin di PD itu kebanyakan juga orang-orang ibu-ibu yang bermasalah semua. Jadi Anda akan mendengarkan khotbah bertahan dalam badai. Ya, tetap kuat dalam pencobaan. Akan seperti itu terus. Enggak maju-maju, khotbahnya yang model-model seperti itu. Tetapi di samping itu kita melihat bahwa wow, betapa banyaknya ibu-ibu yang bermasalah atau lebih jelasnya rumah tangga yang bermasalah. Dan ini menjadi satu perhimpunan di persekutuan doa. Ya. Hampir semuanya orang bermasalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya kita membangun iman kita. Kita mengetahui dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, beraikan.
Ayat 22 menjelaskan bahwa kita itu harus adu kuat loh. Ya kan? Musuh kita kuat, kita harus lebih kuat. Dan sebenarnya mudah. Kalau kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus, siapa Kristus dalam diri kita, itu sebenarnya ayat 22 sudah teratasi. Kenapa? Karena Alkitab katakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Sudah jelas di sini bahwa kita sebenarnya lebih kuat. Bahkan Yesus katakan orang-orang perjanjian baru itu, ya, yang terkecil saja orang-orang dalam kerajaan Allah lebih besar dari orang-orang besar di dalam perjanjian lama. Ya. Anda bisa bayangkan ada Elia, ada Elisa, ada Daniel di dalam perjanjian lama. Dan Yesus mengatakan yang terkecil dalam kerajaan Allah itu lebih besar daripada orang-orang besar di dalam perjanjian lama. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kebenaran bahwa roh Allah ada di dalam kita dan kita tidak pernah mempraktekkan. Ya. Tidak pernah mempraktekkan kuasa yang besar yang ada di dalam kita ini. Itu jadi masalah. Sehingga kita selalu berpikir, beranggapan kita itu tidak bisa apa-apa, kita itu tidak punya kuasa bahkan, tidak berdaya. Padahal kebenarannya tidak seperti itu. Elia, bahkan Elisa, dia baru tahu kalau dia mempunyai kuasa dari Elia ketika dia mencoba mempraktekannya, meniru Elia. Iya kan? Yang Elia lakukan untuk membuat sungai Yordan itu kering. Ya. Itu juga yang dilakukan oleh Elisa. Baru Elisa tahu, iya ada kuasa di dalam diriku. Oleh karena itu dari awal saya katakan tadi, kalau selama ini kita tidak pernah mencoba untuk menumpangkan tangan pada orang sakit, maka kita selamanya tidak akan tahu bahwa ada kuasa kesembuhan di dalam kita yang akan mengalir menyembuhkan orang sakit ketika kita menumpangkan tangan. Kita tidak akan tahu bahwa ada kuasa di dalam kita untuk mengalahkan roh jahat, di mana roh jahat akan tunduk atas setiap perkataan kita kalau kita tidak pernah memerintahkan roh jahat itu untuk pergi. Kita tidak akan pernah tahu. Praktekkan, baru kita akan tahu. Dan semakin kita mempraktekkan, iman kita akan semakin bangkit. Saya tidak berbicara iman kita akan semakin besar. Karena iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan ukurannya kepada setiap orang percaya dikatakan itu sama. Allah adil. Dia memberikan ukuran iman yang sama. Yang jadi masalah adalah iman yang sama ini di satu sisi di beberapa orang dipakai, dipraktekkan. Di orang yang lain iman ini tidak pernah dipraktekkan. Itu aja sebenarnya. Ya. Ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Mungkin kita katakan dari ayat ini dan beberapa hamba Tuhan membuat satu peraturan bahwa kalau orang itu bukan orang Kristen, jangan ngusir roh jahat dari orang tersebut. Karena nanti keadaan orang itu akan lebih jahat. Ya.
berdasarkan ayat ini. Tetapi kebenarannya, Yesus katakan, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk, usir setan. Ya kan? Artinya kan usir setan dari orang-orang yang tidak percaya itu kan. Kenapa penting mengusir setan dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Karena kalau dia tetap ada setannya, dia tidak pernah akan bisa ambil keputusan untuk terima Yesus. Ya. Tetapi ketika setannya itu diusir, maka orang ini masih punya kesempatan. Ya. Apakah dia mau terima Yesus atau tidak? Kalau terima Yesus aman. Ya. Rumah yang sudah bersih itu, setannya pergi, yang sudah bersih itu ditata, diisi perabotan, diisi iman, diisi kasih, diisi karunia-karunia roh, ya kan? Bahkan diisi Roh Kudus sendiri. Ya. Pak, tapi kan kalau mereka tidak terima Tuhan Yesus, itu keputusan mereka sendiri. Ingat, keputusan mereka sendiri. Dan roh jahat akan mempunyai kesempatan untuk membuat keadaan orang itu lebih menderita. Jangan berpikir yang salah dengan mengatakan, Pak, daripada seperti itu kan kasihan, lebih baik sudahlah biarkan dia dengan satu roh jahat. Loh, dia dengan satu roh jahat atau 7 roh jahat, secara jasmani mungkin dengan 7 roh jahat lebih parah keadaannya, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Tanpa keselamatan, tanpa keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tetap akan ke neraka. Gunanya kita mengusir setan dari seseorang yang belum percaya adalah supaya kehendak bebas dari orang ini itu bisa dilakukan oleh orang tersebut. Walaupun ini sangat menentukan satu kali. Kehendak bebasnya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itu yang kita mau lakukan ketika kita mengusir setan dari orang yang belum percaya, supaya orang tersebut itu punya kesempatan untuk menentukan pilihannya apakah terima Yesus atau tidak. Dan saya percaya akan lebih banyak mereka itu terima Tuhan Yesus daripada nolak. Kenapa? Kan mereka bisa bedakan ketika mereka itu masih terikat dengan roh jahat, dan setelah roh jahat itu diusir, kan mereka mengatakan, lega, enak. Nah, setelah lega, enak, bukankah kita berikan penjelasan? Dan kemudian tergantung mereka mau terima Yesus atau tidak. Sampai di sana tugas kita selesai. Selanjutnya, kalau mereka terima Tuhan, maka selanjutnya tugas gereja untuk menumbuhkannya, menumbuhkan imannya. Tetapi kalau mereka tidak mau terima, saya bahkan mau menekankan begini. Tanpa diusir roh jahatnya, tidak mungkin setan, satu orang yang sudah ada di dalam orang itu, akan tetap satu setan. Pasti dia juga akan ajak teman-temannya lain. Ya. Orang yang merokok, kan nanti akhirnya mungkin ke mabuk-mabukan. Orang yang merokok meningkat lagi, kan ketambahan roh lagi. Narkoba, awalnya hanya nikotin, sekarang narkoba. Kalau sudah masuk narkoba, berarti Anda berhadapan yang masuk adalah roh sihir. Ya. Karena orang-orang zaman dulu, para dukun kalau sudah praktek mau mengundang setan masuk ke dalam dirinya, maka dia akan pakai narkoba. Ya. Itu sejarah perdukunan. Ya. Nah, jadi tanpa diusir pun sebenarnya, saya mau tekankan, pasti bertambah roh jahatnya. Yesus di sini hanya menekankan bahwa tanpa kita itu
mengisi rumah kita, tubuh kita, bait ini dengan hal-hal yang benar, maka roh jahat akan bertambah dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Ya. Saya tekankan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ya. Sehingga kita harus kuat. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bertanggung jawab untuk seluruh isi rumah kita. Kemudian kita bertanggung jawab untuk keselamatan orang-orang yang sampai sekarang belum mau terima Tuhan Yesus. Selama setannya tidak diusir, maka orang itu tidak akan punya kesempatan untuk menentukan pilihan terima Yesus. Jadi kita mengerti sekarang. Saya pun heran begitu banyaknya orang-orang sekarang yang mengalami masalah disantet segala macam. Ya, indigo, mendengar suara-suara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil, hati-hati kalau Anda melihat anak Anda ngomong-ngomong bahkan ketawa-ketawa sendirian. Ya, berarti ada roh jahat yang ngomong-ngomong sama anak itu. Anda harus usir roh jahatnya. Jangan hanya anaknya yang dimarahi, tetapi Anda harus ambil anak Anda, gendong, mungkin didoakan, dan di tempat itu juga usir roh jahatnya. Ya. Karena kalau tidak, anak Anda akan menjadi indigo. Ini pemimpin pelayanan di gereja yang minta tolong ke saya. Nanti Agustus saya datang ke sana. Ternyata saya juga baru tahu orang ini indigo. Makanya dia pelayan Tuhan, tapi dia bisa berkomunikasi dengan roh jahat. Makanya dia mau mimpin doa, bukan doa peperangan, doa negosiasi. Supaya dua-duanya sama baik, kan repot itu sudah. Ya, tetapi yang saya mau katakan, ini loh kebanyakan gereja. Kenapa? Karena banyak gereja tidak mau mengajarkan tentang kutuk, tentang roh jahat. Gereja hanya mengajarkan Yesus baik. Yesus mau memberkati. Yesus tidak marah sekalipun kita berbuat dosa. Dan akhirnya kita mempunyai gereja yang lemah. Gereja yang tidak tahu kebenaran. Gereja yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Yang saya takutkan adalah ini. Takut sudah kaset. Ya. Dan kita tidak bisa bangkit lagi. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Biarlah kebenaran yang kita terima malam hari ini. Kita praktekkan, kita alami, kita menjadi kuat. Dan kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada aliran sungai kehidupan di dalam diri kita. Biarkan itu mengalir untuk menyembuhkan orang sakit. Biarkan itu mengalir kuasa yang ada di dalam kita. Mengalir. Sidang jemaat. Jangan minta, kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan minta lagi. Tuhan, biarlah kuasa dari surga turun atasku. Tidak usah, kuasa itu untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak turun dari surga sekarang. Itu memancar dari dalam hatimu. Ingat, zaman dulu, zaman perjanjian lama, iya itu turun dari surga. Ya. Roh Tuhan turun atas Daud. Roh Tuhan turun atas Saul. Ya, tetapi sekarang tidak. Aliran-aliran sungai. Kuasa itu memancar dari dalam hati orang yang percaya. Praktekkan itu, kita semua akan bergairah. Mari kita berdoa.